Kelima kakek tua itu tak hanya memiliki kekuatan besar untuk menyerang mereka, tapi juga memiliki kemampuan regenerasi yang merepotkan. Selama belum ada solusi untuk mengatasi kemampuan regenerasi itu, sekuat apapun Gorosei diserang, mereka akan terus kembali. Namun, ada cara yang setidaknya bisa membuat proses regenerasi Gorosei menjadi lebih lama dari biasanya, sehingga kubu Luffy dapat memanfaatkan momen tersebut. Cara itu pun akan datang dari hipotesa Atlas dan Lily. Sebagai klon Vegapunk, mereka berdua tahu semua penelitian yang pernah dilakukan oleh Vegapunk di Pulau Egghead, termasuk Mother Flame. Atlas dan Lily sangat paham bahwa Mother Flame memiliki kekuatan dan energi yang luar biasa. Dalam chapter 1114, ketika Gorosei Saturn memasuki laboratorium Mother Flame, di sana dia merasa silau dan tampak terganggu dengan Mother Flame. Selain soal cahaya terangnya, energi kuat dari Mother Flame pun bisa dirasakan oleh Saturn. Saat itu, Saturn yang sedang berada dalam mode full monster langsung bertransformasi memasuki mode manusia. Dalam mode manusia, dia menghancurkan beberapa denden mushi dan peralatan-peralatan tertentu yang diduga sebagai sumber siaran Vegapunk. Dia menghancurkan itu semua hanya menggunakan tongkatnya dan terkesan sangat hati-hati. Ada alasan mengapa Saturn bergerak dengan sangat hati-hati. Pertama, karena energi dari Mother Flame membuat dia merasa terganggu. Kedua, Saturn bergerak dengan hati-hati karena Mother Flame mudah meledak. Jika terjadi sedikit saja kesalahan, Mother Flame berpotensi bisa meledak. Pihak pemerintah dunia tentu tidak ingin hal itu terjadi karena Mother Flame sangat penting untuk mereka. Bahkan, laboratorium Pulau Egghead sekalipun bisa hancur akibat ledakan dari Mother Flame. Mengapa Mother Flame bisa sekuat itu? Karena Vegapunk menciptakan sumber energi tersebut dengan meniru sumber energi dari api abadi alias matahari. Memang Mother Flame tidak sempurna seperti energi matahari asli. Itulah mengapa Lilith pernah bilang kepada Franky bahwa dia masih berharap bisa menciptakan matahari sendiri. Namun, walau tidak sempurna seperti energi matahari, tapi Mother Flame tetap bisa dibilang sebagai hasil penelitian yang luar biasa. Sumber energi itu bahkan bisa dipakai sebagai bahan bakar senjata kuno yang menandakan bahwa kualitas dari penemuan Vegapunk tersebut memang sangat hebat. Jika Mother Flame sampai meledak, maka kekuatan ledakan dan energi yang akan terpancar dari ledakan tersebut pasti akan sangat mengerikan. Dengan mengetahui fakta tersebut, Atlas atau Lilith akan menduga bahwa ledakan dari Mother Flame bisa menghentikan Gorosei untuk sementara waktu. Namun, hal ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Pertama-tama, harus dipastikan terlebih dahulu sudah tidak ada rekan yang berada di laboratorium dan sekitarnya. Semua orang di pihak Luffy harus berada di pantai timur terlebih dahulu. Kedua, orang yang akan meledakkan Mother Flame harus menyerang dari kejauhan agar dia tidak ikut menjadi korban. Maka perlu waktu, strategi, dan momentum yang pas untuk melakukan hal tersebut. Sansani masih belum meluncur. Sementara itu, Zoro pun masih bertarung melawan Gorosenus Juro di Labo Pes. Di dalam laboratorium pun masih ada Stussy yang belum keluar. Rencana meledakkan Mother Flame baru bisa dilakukan ketika semua orang itu benar-benar sudah berada di pantai timur. Setelah mereka semua sudah berada di sana, maka Luffy dan robot kuno harus bekerja sama. Robot kuno akan terbang tinggi di atas laboratorium dan menembak Mother Flame dari atas sana. Robot itu pasti memiliki fitur untuk menembak, entah itu beam atau semacamnya. Namun sebelum itu, ketika robot kuno telah berada jauh di atas laboratorium, maka Luffy di pantai timur pun harus bisa menghempaskan semua Gorosei ke tengah pulau. Memang bukan hal mudah untuk membuat semua Gorosei terhempas sekaligus. Namun Luffy secara kreatif bisa menciptakan suatu teknik baru yang memungkinkan untuk melakukan itu. Bila kita ingat kembali, Luffy pernah membuat Saturn dan Kizaru menjadi tipis dengan tepukan tangan, lalu melempar mereka berdua seperti melempar pizza. Memang saat itu, Saturn bisa bermanuver kembali ke arah Luffy dengan mudah. Namun jika saja Luffy mengubah ukuran tangannya menjadi jauh lebih besar dan itu menghasilkan tepukan yang jauh lebih kuat, maka dia bisa melakukan hal serupa kepada 5 Gorosei sekaligus dan mereka pun akan kesulitan untuk bermanuver kembali. Luffy bisa menepuk mereka dengan tangan super besar, membuat mereka menjadi sangat pusing lalu melempar mereka semua ke tengah pulau. Pada momentum yang tepat, robot kuno harus mengarahkan tembakan terkuatnya ke arah laboratorium untuk membuat laboratorium tersebut menjadi hancur, yang mana kehancuran itu sekaligus memicu ledakan Mother Flame. Dengan begitu, maka para Gorosei pun akan terkena ledakan dari Mother Flame. Ledakan itu memiliki kekuatan dan energi yang luar biasa, sehingga walau Gorosei tetap tidak akan mati usai terkena ledakan tersebut, tapi mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk beregenerasi. Luka yang mereka dapat dari ledakan Mother Flame sangat parah. Mereka tidak dapat pulih secara instan, melainkan akan memakan waktu berkali-kali lipat lebih lama. Pihak Luffy pun akan memanfaatkan waktu tersebut untuk meninggalkan Pulau Egghead, sehingga mereka berhasil selamat dari para Gorosei. Tak perlu khawatir jika Mother Flame sudah tiada, karena Atlas dan Lilith bisa membuatnya kembali. Mereka mewarisi kecerdasan dan pengetahuan milik Vegapunk, sehingga jika dibutuhkan, mereka bisa membuat lagi Mother Flame. Bahkan Lilith berambisi untuk membuat Mother Flame yang lebih kuat lagi dan hampir menyamai energi dari matahari asli. Mother Flame yang baru itu suatu saat nanti akan digunakan oleh Luffy sebagai metode untuk membangkitkan kekuatan matahari sesungguhnya dari mode Sun God Nika Luffy. Setelah insiden Egghead, dunia akan berguncang dan perang terbesar sepanjang sejarah pun akan dimulai. Apa yang kita saksikan selama arc Egghead berlangsung, mulai dari kedatangan Gorosei, berbagai peristiwa di dunia luar, siaran dari Vegapunk hingga nanti lolosnya bajak laut topi jerami di sana, adalah pengantar menuju perang tersebut.
Bajak laut topi jerami akan menjadi target operasi nomor satu pemerintah dunia setelah mereka selamat dari Gorosei. Namun, Luffy dan kawan-kawan untuk sementara waktu akan berada di Pulau Elbaf. Di sanalah lokasi benteng sementara mereka dalam perang terbesar. Pihak pemerintah dunia pasti tidak akan asal menyerang ke Pulau Elbaf. Selain bajak laut topi jerami, pasukan revolusi pun akan datang dan bermarkas di negeri para raksasa itu. Ada alasan mengapa mereka akan ke sana. Bila kita ingat kembali, Shaka dan Dragon pernah berkomunikasi melalui Denden Mushi. Saat itu, Shaka bilang bahwa Vegapunk akan segera mati. Selain itu, percakapan mereka sebenarnya masih berlanjut, hanya saja tidak diperlihatkan. Sepertinya, dalam percakapan mereka, Shaka bilang setelah Vegapunk mati, akan ada siaran yang mengguncang dunia. Setelah siaran itu berakhir, Dragon dan pasukan revolusi harus segera pergi ke Elbaf untuk bermarkas di sana. Jadi, sebelum Shaka berbicara dengan Dragon, Vegapunk sudah terlebih dahulu berkomunikasi dengan Shaw, meminta dia menanyakan ke pihak Elbaf apakah pasukan revolusi boleh bermarkas di sana. Setelah mendapat izin, maka Shaka pun langsung memberitahu Dragon. Dengan begitu, selain menjadi benteng sementara bajak laut topi jerami, Elbaf pun akan menjadi markas sementara pasukan revolusi. Armada besar bajak laut topi jerami pasti akan menjadi target untuk diburu juga oleh pemerintah dunia. Apalagi Sai dan Leo pernah menyerang Tenryubito di Marijois. Maka pemerintah dunia tidak akan tinggal diam. Jadi, seluruh armada besar bajak laut topi jerami pun akan berlindung di Pulau Elbaf. Begitu juga dengan seluruh petinggi dari pasukan revolusi. Elbaf pun benar-benar menjadi benteng sempurna dalam perang terbesar nanti. Sebab di sana ada pasukan raksasa yang tangguh, full armada Yonko Luffy, dan juga pasukan revolusi. Bahkan Elbaf juga memiliki hubungan baik dengan Yonko Shanks. Dalam perang itu, secara garis besar, kekuatan akan terbagi ke dalam 3 kubu. Pertama, kubu Luffy yang bermarkas di Pulau Elbaf. Kedua, tentu adalah kubu pemerintah dunia dan angkatan laut. Ketiga, kubu Kurohige yang bermarkas di Pulau Bihif. Kekuatan tempur dari ketiga kubu sangat besar, sehingga pihak-pihak lain yang belum masuk kubu manapun harus segera menentukan pilihan. Di antara pihak-pihak itu, ada anak-anak Big Mom. Mereka harus memilih mau bergabung ke kubu mana. Ada pula legenda seperti Shiki dan sisa-sisa kru bajak laut Rocks yang masih hidup. Mereka pasti akan terlibat perang dan harus mencari aliansi. Untuk anak-anak Big Mom, kemungkinan besar Katakuri akan membawa mereka beraliansi dengan Luffy. Untuk Shiki dan para mantan kru bajak laut Rocks lebih memungkinkan bergabung ke kubu Kurohige. Sedangkan kru Roger sudah pasti berada di pihak Luffy, karena Luffy adalah sang Joyboy yang mereka tunggu. Sebenarnya ada satu pihak lagi yang masih belum jelas akan kemana. Mereka adalah organisasi Cross Guild. Dengan kekuatan tempur Cross Guild yang sekarang, mereka harus memilih akan beraliansi dengan salah satu kubu. Namun, jika ternyata Cross Guild bisa berkembang dalam waktu singkat, tak menutup kemungkinan mereka malah menjadi kubu keempat dalam perang terbesar nanti. Nah, itu tadi